Waduh ini, di tengah suasana yang tetap masih sedih, tidak apa-apa sedih tapi kalah biasalah. Tapi ya tetap nggak bisa, tetap ada perasaan kurang sreg gitu loh. Ya untungnya ada hiburan, terhibur tadi malam timnas Indonesia menang lawan Vietnam meskipun hanya 1-0. Ya bersyukur kita ini. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan poin bisa 1-0. Saya kira ini menjadi modal besar kita nanti waktu main di Vietnam di tanggal 26. Ya. Pasukan Garuda kita cukup tangguh lah, cuma mainnya belum kompak itu. Ya belum terlihat level lah. Level internasional belum, harus perlu semangat ya. Ya nggak kayak pas Piala Asia dulu tuh, wah semangatnya luar biasa. Ya maklum lah, emang ada 2 punggawa baru yang masuk tadi malam, jadi belum ngeklik, belum kompak. Ya meski begitu timnas Indonesia masih solid untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi kasihan ini timnasnya Amin. Kalau timnas Indonesia sepak bola PSSI hebat. Tapi timnasnya Amin itu yang niatnya menggugat putusan, tapi Nasdem sama PKS lah kok menerima hasil pemilu dan ngucapin selamat. Jadi kita kan bikin timnasnya Amin itu kagol bededek tuh. Manggel bingung, mau maju kena, mundur kena, kayak warkop aja ini. Oh iya ini, Om Begawan mau minta maaf ya. Kemarin itu tak kira Kaisang nggak hadir di panggung Kertanegara saat pidato pertama Prabowo usai ditetapkan sebagai pemenang. Itu jebule teko toh. Sama sekjennya malah itu. Lah wong klambine ireng-ireng kok, pakai sarung, pakai peci, pakai kacamata lagi. Tak kira itu Gus Miftah yang suka pakai peci sama sarungan kayak kacamata. Nah ini bicara tentang ucapan syukur. Lah kok malah hitam-hitam yang dipakai Kaisang sama sekjennya itu. Bukannya kalau pakai hitam itu tandanya berduka. Nah, sebelah sak karepmu, sak senenge yang mau pakai. Nanti dikira Begawan nyinyir lagi ngurusi hal-hal yang remeh. Nah, pengumuman kemarin itu bikin perasaan Begawan bener-bener gelo banget loh. Kecewa betul. Ya siapa tahu. Ameh ngamuk mau protes ke KPU. Ke sana mau datengin istana tapi yo nggo ngopo gitu loh, percuma lah. Ya tidak semua yang kita tidak terima selalu diprotes melalui tindakan-tindakan yang frontal, nggak perlu, nggak harus itu loh. Ya yang ekstrim, yang merusak itu nggak perlu. Perasaan yang sama pernah tak alami juga loh, rasa sakitnya sama. Itu pas Pak Ahok divonis bersalah sama pengadilan waktu itu. Dia mau nyalonin gubernur yang kedua kali. Tapi apa ya, njuk ngomel-ngomel. Terus Om Begawan ngamuk, merusak. Ya enggak lah. Jangan. Om Begawan itu tetap harus memberikan contoh yang baik. Pas Pak Ahok malah belum konten. Jadi lebih tidak ada pelarian waktu itu. Tidak ada pelampiasan. Lah untung sekarang ini. Dulu belum ada konten. Jadi Pak Ahok ketika ada di dalam ya nulis aja. Membuat buku lah. Untung sekarang ini ada konten ini jadi ayam sekarang ini. Memang kala itu bikin mood di sini. Ya, sama di sini. Jadi nggak tenang, nggak nyaman lah. Dan ada perasaan yang gimana gitu. Perasaan yang ya untungnya Om Begawan itu punya jadwal tapping atau syuting di Ngompol. Nah, ini malah jadi semacam ajang untuk menumpahke, melampiaskan kogel dalam hati. Gak enaknya dalam hati itu tumpah ke dalam
konten saya di Ngompol. Jadi ya maaf kalau ada yang kesikut, kesinggung dan sebagainya. Lah perasaan yang campur baur itu tak keluarin semua. Ya sing wis ya wis lah, tinggalkan saja. Kalah ya harus diterima. Nah, cek saja sejak coblosan kapan aku tahu ngomong Prabowo Gibran nggak bakal menang. Nggak pernah. Apa tahu aku ngomong Prabowo Gibran nggak boleh dilantik? Nggak pernah. Ya itu proses lah. Hidup itu memang begini. Ada kalanya yang dhuwur menang, namun ada kalanya di bawah kalah, itu biasa itu. Tapi kekalahan-kekalahan itu nggak membuat kita terus buta. Tidak boleh bikin kita asal benci, tidak bakal membuat kita harus langsung ngawur sak karepe dhewe, tidak boleh. Kalau kelompok mereka ya mau ngawur, mau joget-joget, mau ngeledek-ledek ya silakan. Bebas kok. Monggo semaunya saja. Tapi bagi Ngompolers saya ingatkan ini, bagi penggemar Ngompol ini, kita masih harus tetap waras. Kritik dengan elegan. Dan hal yang penting hingga hari ini, ditemukan lagi hal yang tetap bikin penasaran Begawan. Usai pertandingan bola, Pak Presiden yang kebetulan nonton bal semalam itu sampai ditakoki wartawan, ditanya sama wartawan, Pak, apa sudah ngucapin selamat pada pasangan Prabowo Gibran? Ditanya sama wartawan. Nah tentu beliau jawab sudah, tapi melalui telepon. Nah kemarin aja banyak berita gembruduk kepala negara lain pada ngucapin selamat. Lah presiden kita malah nggak ngucapan selamat, piye ini? Lah berdasarkan pengakuan Pak Jokowi, ini yang saya amati loh ya. Ini kan saya hanya menyampaikan, wis ben rapopo. Ngucapinnya itu melalui telepon katanya. Nah, jika tindakan dia itu hanya pengakuan, lah kok rumangsanya ketok menurut Begawan ini perasaan Begawan. Itu bukan perasaan yang dibanggakan loh. Ini kalau dilihat dari permasalahan ini loh, kalau ngucapin selamat melalui telepon, bukan sebuah hal yang bagus untuk dipertontonkan. Artinya itu begini, Pak Jokowi itu tidak mau dilihat dia bangga Prabowo Gibran menang, mau. Ingat nggak Ngompolers waktu presiden video call atlet usai meraih emas Olimpiade itu, atau beberapa video call lainnya, kan sengaja direkam itu, lalu dipertontonkan. Ingat nggak? Yang waktu Pak Jokowi katanya boleh berpihak itu. Boleh kampanye itu loh. Boleh berkampanye. Itu sebelum Pilpres tapi. Pas di istana sampai presiden itu ngeprint pasal-pasal pakai kertas yang gede. Soal tidak ada larangan presiden ikut kampanye. Oh diperlihatkan gini. Saya Indonesia, dunia ngerti. Ingop. Sampai segitunya itu loh. Dipila-pilain kayak gitu. Lah begitu menang, lah kok tidak ada pergerakan sama sekali. Esta, ini menurut Begawan nih. Haters Ngompol nggak usah ikut-ikutan nyimak. Nek nggak suka ya tinggalin aja. Nah, menurut Begawan tidak adanya jumpa pers, pernyataan resmi, Pak Jokowi manggil wartawan untuk ngucapin selamat. Itu jelas masalah krusial. Ini menurut Begawan. Soal pelik dan bakal jelimet itu nantinya. Iki yang kurang ngadu-adu loh, orang provokasi loh. Bukan adu domba loh, dudu laporan atau saling membenturkan, tidak. Ngompol itu sifatnya analisis. Ya, arep kowe percaya syukur, nggak percaya ya wes nggak apa-apa. Ini kan pendapat. Kalau lu bro atau bos-bos tuh mau membantah ya bantah dengan pendapat Anda. Lihat saja faktanya. Dan analisisnya itu berbasis kejadian pendukung kok. Lah aku dudu dukun ora iso ngarang loh. Tetap harus yang saya sampaikan itu fakta yang pernah berjalan, fakta yang terjadi. Lah aku dudu dukun mung tebak-tebak buah mangga ya kocur. ya jauh dari semua itu jauh. Semua fakta, tidak ada hoaxnya. Nah, Wali Kota Solo sendiri Gibran sampai tadi siang ini loh, pas Begawan tapping bar Jumatan, nggak ada tuh kabar segera mau go ke Jakarta ketemu dan koordinasi sama Pak Prabowo. Ini kan ngopi ya tuh Ki. Nah ini jelas mengisyaratkan sesuatu. Ya begitulah. Jika semua diawali dengan sesuatu yang tidak semestinya, baru mau mulai melangkah saja wis menimbulkan masalah.
Wah, kalah karo Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini malah timbul masalah dan masalah. Lah mbok ditonton itu, katanya relawannya banyak. Coba kita rasakan. 2 hari sejak ditetapkan KPU, nggak ada pergerakan apapun. Wes toh, beda banget dengan 2014 dan 2019. Yang memang presidennya diinginkan rakyat. Bar menang mereka banyak yang syukuran, merasa gembira. Bukan untuk ngecek-ngecek yang kalah tapi. Lah pengumuman kemarin itu juga jangan sampai bikin kita gendeng. Jadi nalar belas. No. Ya harus tetap menerima proses-proses itu. Meskipun jika ada pelanggaran-pelanggaran biar ditangani secara yuridis formal. Ya kita hanya mengawal saja. Begawan ngekek, ketawa aja. Waktu dengar tuntutan timnasnya Amin itu. ini bukan timnas PSSI loh, timnasnya Amin itu loh. Saya baca, ini Om Begawan itu jadi ketawa sendiri. Katanya mereka mau menggugat KPU. Dan jika ditemukan pelanggaran, meskipun pelanggarannya kasat mata, banyak tuh pelanggarannya. Kalau memang mau jujur, wakeh itu. Lah kalau ada ditemukan pelanggaran, dilakukan pemilu ulang katanya. Tuntutannya pemilu ulang. Tidak hanya itu kalau pemilu ulang. Yang boleh ngikuti hanya Amin dan lawannya. Pak Prabowo sama Gibran nggak boleh, harus didiskualifikasi karena banyak melakukan pelanggaran dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara, cawe-cawenya presiden dan sebagainya. Lah piye coba? Oh, aku apa model ngono kuwi melu-melu. Ya ndak lho Begawan pakai nalar logika lho. Nah, duwe usulan sama soal kan malah diguyu wong akeh lho. Mereka padahal dari timnas loh. Tim sukses resmi tingkat nasional. Makanya ngompol ini itu nggak mau membahas hal-hal yang tidak masuk akal. Yang ngoyo-woro begitu nggak perlu. Sampaikan aja fakta yang ada, proses yang ada, aturan yang ada. Kalau ada pelanggaran ya pelanggaran yang fakta, bukan mengada-ada. Dan ini Begawan lebih fokus nih. Fokus pada kerenggangan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang membuat Gibran kemarin marah-marah itu. Nah, ini masyarakat kan boleh-boleh aja tuh menilik, meneropong hubungan Pak Jokowi Prabowo, boleh-boleh saja. Dan itu mengancam atau merugikan kita sebagai rakyat kalau ada kerenggangan. Mengapa yang menang? Yang mau joget-joget, mau nungguin makan siang gratis, siap garap proyek 300 fakultas kedokteran baru, dan nunggu kenaikan gaji ASN, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang menang itu kan beberapa program yang sudah dijanjikan Pak Prabowo. Ngompol akan ada di luar, menunggu saja, melihat, mengawasi, dan nanti kalau nggak bener ngeritik, bengok-bengok, nggak apa-apa, masyarakat bebas kok. Rakyat seperti Begawan itu bebas. Kalau mau dipecat sebagai rakyat ya rapopo. Langsung menang ini bisa nggak membawa negara ini makin baik? Ya kita tunggu. Lah semua terlihat jelas. Sekarang saja wis mulai amburadul gitu. Siapa yang menjamin semua bakal lancar ke depannya? Dan juga jadi oposisi itu nggak dosa loh. PDIP dan PKS nggak tahu tuh. Nah, nggak dilarang. Penting kita menunjukkan dengan jelas di mana letak titik-titik kelirian mereka. Kelirunya. Kayak Pak Jokowi belum mengucapkan selamat. Itu kan aneh. Masyarakat kan bertanya-tanya. Loh presiden itu kan pejabat tertinggi tuh. Penggantinya sudah ditetapkan, dimenangkan, sah. Menurut dia. Kok tidak ada sesi khusus? Acara atau konferensi pers resmi. Padahal kita tahu loh. Anak presiden kan jadi wakil presiden terpilih. Lah nek bukan karena ada problem. Terus masalah apa? Biasa-biasa saja. Tidak ada terjadi apa-apa. Ya Om Begawan nggak percaya. Biar masyarakat juga tahu dan membaca lah. Oke ya. Ini pendapat Om Begawan. Akan saya sampaikan problema-problema peristiwa-peristiwa politik di negara kita. Oposisi. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam Begawan.